Banyak juga masyarakat yang omong mereka, omong perselingkuhan itu. Tapi siapa yang berani bicara? Ya, Yohanes berani, tapi resikonya dia dipenggal kepalanya. Jadi itulah resiko dari keberanian. Tapi Nabi memang harus begitu. Kematian sebuah keadaan yang memisahkan kita dari orang yang sudah mati secara badani. Tetapi kisah hidup sebelum ia mati bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi martir untuk kita belajar bagaimana kita menjalani hidup. Inilah yang dapat kita maknai ketika hari ini bersama Gereja Universal kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara. Berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyusul seorang pengawal dan menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Kematian sebuah keadaan yang memisahkan kita dari orang yang sudah mati secara badani. Tetapi kisah hidup sebelum ia mati bisa menjadi pembelajaran dan bisa menjadi martir untuk kita belajar bagaimana kita menjalani hidup. Inilah yang dapat kita maknai ketika hari ini bersama Gereja Universal kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, mengapa wafat Yohanes Pembaptis perlu dikenang dan dirayakan? Tentu kita tahu bahwa dalam liturgi Katolik tidak semua orang kudus itu dirayakan kematiannya. Hanya Yohanes ini yang kelahirannya dirayakan, kematiannya juga diperingati. Kenapa harus seperti itu? Nah, kita selalu melihat kematian sebagai sebuah kemalangan, dan memang seperti itu secara manusiawi. Tapi sebenarnya ada banyak kekayaan di balik peristiwa kematian yang dapat kita maknai, selain untuk orang yang sudah mati, juga untuk kita yang masih hidup. Seperti yang saya katakan kemarin, hari-hari hidup kita yang tampak biasa menjadi sangat istimewa kalau kita coba maknai dalam konteks penyelenggaraan Allah. Maka dalam konteks peringatan kematian Yohanes Pembaptis hari ini, ada 3 cerita yang membingkai atau setidak-tidaknya yang membuat saya merasa tertarik untuk kita memaknai kematian sebagai sebuah anugerah dan kemuliaan. Pertama, kita di Mataram pasti tahu Romo Rosarius Geli itu siapa. Saya rasa dia paling banyak menghabiskan waktu imamatnya di sini, dan dia tampil sebagai seorang figur seperti apa. Dan hari ini kita merayakan misa peringatan beliau meninggal setelah 6 tahun. Saya waktu sudah dipindahkan ke Mataram, kan karena masih ada banyak kegiatan waktu itu, tidak sempat untuk pamitan dengan beliau di Palasari. Tapi setelah saya berada di sini, saya masih merasa berhutang budi dan terganggu begitu. Sebelum saya benar-benar berkarya sebagai pastor paroki dan deken di NTB, saya perlu sungkeman dan berdoa dulu di kuburannya Romo Rosarius. Karena memang dulu waktu masih hidup, beliau kan seorang figur, kita masih frater dan masih muda, sering banyak belajar dari beliau. Dan beliaulah yang menurut saya punya pengalaman makan garam luar dalam tentang bagaimana membangun gereja di Lombok, termasuk Yohanes Pemandi Peraya, dan masih banyak lagi. Maka ketika kami hari studi pada bulan Mei, saya sempatkan diri untuk terobos ke Palasari. Satu saja tujuannya, saya harus pernah berdoa dan bakar lilin di kuburnya Romo Rosarius, juga Romo Yomi dan beberapa Romo, sekaligus untuk sungkeman begitu, supaya kekuatan yang membingkai dan menguatkan mereka menjadi seorang utusan di Pulau Lombok atau di Paroki Mataram dan NTB, juga spiritnya tetap tertanam dan bekerja di dalam diri saya. Apa yang dapat dimaknai dari Romorius? Ya, keberanian untuk mengatakan sesuatu yang salah. Di sini kan ada adiknya, dan kita semua tahu keberanian untuk mengatakan sesuatu yang salah, walaupun resikonya dibenci dan tidak disukai. Saya juga menyelami dan mempelajari bahwa ya, namanya kita Romo ini kan tidak semua orang terima dan suka. Sebaik dan sebenar apapun yang kita lakukan, pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang tidak terima, ada yang tidak terima, ada yang terima. Dan karena itu saya meminta untuk beliau mendoakan dan menguatkan menghadapi kenyataan seperti itu, karena tugas seorang imam selain menguduskan lewat pelayanan altar, juga menjalankan 2 fungsi lain dari Yesus, yaitu nabi dan raja. Menjadi imam itu sebenarnya mudah, yang penting bisa pimpin misa, umat senang, selesai. Tapi jadi imam itu tidak hanya untuk pimpin misa, umat senang, umat selamat, umat selesai, tidak. Karena fungsi lain sebagai nabi dan pemimpin juga harus dijalankan. Sebagai pemimpin harus tegas prinsip. Kemarin saya nonton di
channelnya Deddy Corbuzier, ketika Mahfud MD dimintain diwawancara sama Deddy Corbuzier, ada satu kata-kata menarik dari beliau, mungkin juga agak mengkritisi kepemimpinan zaman sekarang sih. Dia bilang, karena ditanya gini, seandainya Bapak jadi presiden, apa yang Bapak buat? Dia bilang, ya, saya tidak pernah membayangkan menjadi presiden. Itulah kenapa saya pilih jadi wakil waktu pencalonan. Ya sudah. Tapi karena ditanyakan, saya hanya mau bilang, kalau saya jadi presiden, satu, saya tidak mengejar popularitas. Yang penting rakyat senang, DPR senang. Tapi saya tetap mengabdi kepada kebenaran, kebenaran hukum, kebenaran untuk mensejahterakan rakyat, walaupun kemudian dibenci oleh rakyat dan dibenci oleh DPR. Ya, seperti Gus Dur kan. Daripada saya kompromi hanya untuk populer, dianggap pemimpin yang baik. Nah, yang saya maksudkan gini, pemimpin itu harus tegas dan berani mengambil risiko apapun yang terjadi. Lalu dia bilang, saya lebih memilih menjadi pemimpin yang tegas daripada mencari popularitas. Karena bukan itu yang lebih penting, bukan popularitas, tapi ketegasan dan keberanian. Dan inilah yang ditampilkan oleh Yohanes Pembaptis. Sebagai pemimpin rohani, dia bersikap tegas terhadap sikap yang tidak bagus yang dilakukan oleh selingkuhannya Herodias. Dan memang kan kalau mereka selamatkan bukan untuk Yohanes selamatnya, untuk Herodes dan Herodias. Ya, bayangkan perselingkuhan yang terjadi dengan mereka dalam Injil. Dan siapa yang berani menegur? Herodes seorang pemimpin. Kita kan juga sekarang siapa yang mau tegur pemimpin? Apalagi kalau judulnya PNS dan pegawai instansi, siapa yang berani tegur pemimpin? Biar dia salah, ya dibenarkan saja daripada dipindahkan atau dipecatkan. Makanya sekarang tuh mental-mental kita, maaf ini, pegawai-pegawai itu kalau bosnya datang, semua bersikap penjilat, asal Bapak senang. Tapi itu kan tidak mencerminkan kenabian. Kalau saya sendiri memang tidak suka untuk asal Bapak senang itu. Ya, dia senang baik, tidak senang juga baik. Yang penting mengabdi kebenaran. Itu jauh lebih penting. Jadi Yohanes melakukan itu. Dia mau supaya Herodes selamat, Herodias selamat. Kan pasti banyak juga masyarakat yang omong mereka, omong perselingkuhan itu. Tapi siapa yang berani bicara? Ya, Yohanes berani, tapi resikonya dia dipenggal kepalanya. Jadi itulah resiko dari keberanian. Tapi Nabi memang harus begitu, siap dibenci demi kebenaran dan ketegasan. Yang lainnya selain pemimpin, Nabi. Jadi itu yang dijalankan oleh seorang imam. Selain menguduskan, juga memimpin dan menjadi nabi. Dan saya rasa itulah yang telah ditunjukkan oleh Romorius selama bekerja di sini. Dan itu yang membuat saya merasa bahwa beliau adalah seorang tokoh dan role model untuk sebuah kepemimpinan dan pelayanan. Maka di hari ulang tahun kematiannya yang ke-6, kita berdoa supaya dia bahagia di surga bersama Santo Yohanes Pembaptis, dan tetap menjadi pendoa untuk kita semua, supaya kita yang hidup di zaman ini menjadi anggota gereja juga yang berani bicara tegas dan prinsip untuk kebaikan bersama, untuk kebenaran, untuk kemajuan. Cerita kedua, tadi sore saya didatangin oleh sebuah pasutri, orang Atambua. Bilang, bagaimana? Romo boleh nanti malam berkat jenazah. Jenazah apa lagi nih? Tidak ada info di grup kalau ada umat yang meninggal. Ada satu anak dari Atambua, dia kerja di koperasi. Dia tabrak tadi malam, lalu sudah meninggal. Sekarang jenazahnya di Majeluh. Besok akan diberangkatkan pagi-pagi ke Atambua. Lalu saya tanya, lingkungan mana? KBG mana? Karena saya selalu bertanya begitu kalau orang ada perlu. Harus kembali ke lingkungan mana? KBG mana? Belum terdaftar, Romo. Ya sudah. Kamu mau urus? Iya. Mau berkat atau mau misa? Emang bisa misa, Romo? Bisa kumpulkan banyak orang enggak? Banyak anak-anak koperasi, teman-temannya. Saya bilang, kalau begitu, kalau banyak Katolik, dia Katolik, kita misa saja. Nanti habis ini kita misa ke sana. Kemudian saya bilang, ini dia mati sebagai martir. Kenapa martir? Padahal dia tidak jelas hidup menggerejanya kan.
Ini kan contoh untuk orang muda lain dan anak-anak lain. Kalau merantau jangan lupa masuk arisan, jangan lupa masuk KBG, jangan lupa masuk lingkungan. Kalau mati seperti ini siapa yang urus? Jadi kenapa saya bilang misa, nanti saya mau omong ke teman-temannya yang lain. Saya yakin banyak yang belum terdaftar dan terdaftar. Besok-besok kita juga tidak tahu kita selamat atau tidak di jalan. Dan kalau kondisi seperti ini, siapa yang mau urus? Jadi itulah yang dimaksud dengan kematian sebagai martir. Jadi dia ini sebagai contoh untuk teman-teman lain menyadari, sehebat apapun kita butuh orang lain. Kita butuh KBG, kita butuh lingkungan, kita butuh kelompok arisan. Karena itulah media dan tempat kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan gereja. Yang terakhir, kan judulnya kematian ini. Masih ingat dengan seorang yang dilindas mobil patrolinya Brimob kan? Di sebuah film tadi Frater Nino kasih tunjuk saya ketika penguburan beliau yang korban, ramai sekali ojek online yang ikut arak dan ikut menguburkan. Saya sih berpikir begini, apakah mereka kompak seperti itu kalau tidak ada kematian? Bahkan juga kompak demo ke markas Brimob kan? Ya. Tentu hanya karena ada kematian mereka solid dan kuat. Dan saya rasa hidup kita memang begitu. Kalau ada keluarga atau orang seasal yang mati, itu bisa membuat kita makin solid dan kuat. Karena kematian itu media untuk mempersatukan dan mempertemukan kita. Kalau mati kan orang akan muncul dari mana-mana. Waktu hidup kita tidak lihat, orang tidak mau bergabung. Tapi kalau mati, pasti. Kemudian akhirnya saya bilang begini, kenapa saya merayakan misa? Biar kamu itu tidak bilang begini, Romo ini pilih kasih. Kalau yang punya uang dan orang ini pasti misa. Giliran yang terlantar kayak gini tidak dimisahkan. Biar saya mau tunjukkan bahwa saya tidak pilih kasih dalam pelayanan. Dan justru orang-orang yang terlantar dan tidak diperhatikan seperti ini yang perlu gereja perhatikan. Karena keselamatan jiwanya jauh lebih penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, menyelamatkan jiwa itu jauh lebih penting dari apapun. Karena akhirnya kalau kita mati, yang kita doakan, mohon keselamatan kekal bagi jiwa. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah sebuah cara untuk menyelamatkan jiwa Herodes dan Herodias. Dan saya yakin dan saya percaya kita juga, oleh roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, jangan takut untuk menegur dan menasihati sesama bila mereka terlalu jauh dari Tuhan dan gereja. Itu sangat penting. Kalau kita peduli dan prihatin dengan keselamatan jiwa mereka, jangan pakai mode statue untuk melihat teman-teman. Kita tahu dia Katolik, kita tahu kita seasal, jangan cuek-cuekin. Coba ajak dia ke gereja, ajak dia bergabung. Karena dengan cara itu kita ikut menyelamatkan jiwanya. Memang ada risiko, mungkin dia tidak suka, mungkin dia tidak akan mau bergaul dan berbicara dengan kita. Tidak apa-apa, selagi kita sudah punya maksud baik, rahmat akan selalu bekerja di dalam diri kita. Karena Tuhan lihat kita sudah bermaksud baik. Maka ingat, ketika satu kali Yesus mengatakan pada muridnya, kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, menasihati orang, menegur orang, tapi orang tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan, tidak usah kecewa dan menyesal. Nanti rahmatnya akan kembali kepadamu dan kamu sudah mempertanggungjawabkan imanmu untuk melakukan kebaikan. Semoga doa dari Santo Yohanes Pembaptis menjiwai dan menguatkan kita dalam hidup beriman, dalam keberanian menegur untuk menyelamatkan sesama. Juga doa dari Romo Rosarius Geli menyertai dan menguatkan kita, umat dan paroki kita, untuk ke depan tetap menjadi alat dan tanda keselamatan Allah untuk menyelamatkan sesama dan dunia, bahkan dengan resiko kita tidak disukai, dibenci atau dimarah. Semoga Tuhan memberkati.